Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ekonomi, pembelajaran yang keempat tentang hukum Gosen. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang aktivitas ekonomi, ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, kaitannya dengan konsumsi, di sini kita akan bahas tentang hukum Gosen. Nah, apa sih hukum Gosen tersebut? Ya, sebelumnya kita kenal dulu dengan orang yang menemukan hukum Gosen, yaitu Hermann Heinrich Gosen. Ya, dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan hukum tambahan utilitas yang semakin berkurang. Nah, utilitas itu apa sih? Utilitas itu boleh dikatakan nilai guna atau kepuasan, ya. Nah, di sini dia hidup pada masa 1810 sampai 1858. Nah, dia menulis karya ilmiah yang berjudul Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs and the daraus Regeln. Nah, pemikirannya tersebut kemudian dikembangkan oleh pakar neoklasik, diantaranya yaitu dikenal dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, sebelumnya ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, marginal utility atau kepuasan marginal, yaitu tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Kemudian ada total utility atau kepuasan total. Jadi, secara keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Nah, kita akan membahas tentang utilitas atau manfaat atau kepuasan dari penggunaan barang yang kita konsumsi. Nah, yang pertama adalah hukum Gosen 1. Di sini berdasarkan pola konsumsi manusia dalam mengkonsumsi satu jenis barang untuk mencapai utilitas maksimum. Utilitas maksimum atau kepuasan maksimum. Lahirlah hukum Gosen 1 yang isinya adalah atau menyatakan jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka utilitas atau manfaat atau kepuasan yang dinikmati konsumen itu akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Ya. Intinya di sini, jika kita memakai barang atau menggunakan barang secara terus-menerus, maka utilitasnya yang kita nikmati itu semakin tinggi. Tapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang tersebut akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Maksudnya bagaimana sih ini? Ya, sebagai contoh saja, ketika kalian berolahraga, berlari, kemudian kalian haus. Karena haus, kalian minum segelas air. Ya. Pada minum segelas air, kalian merasakan sebuah kenikmatan. Ya. Kemudian 2 gelas air, masih nikmat. Kemudian ketiga, keempat, dan kelima, maka kenikmatan yang kalian dapatkan itu menurun. Ya, jadi kalau kita memakan makanan, ya, pertama kita makan mungkin kita menikmati, ya, tapi kalau sudah berlebihan maka kenikmatan itu berkurang. Itulah inti dari hukum Gosen 1. Nah, kemudian untuk menggambarkan utilitas marginal dan utilitas total dapat digambarkan dalam sebuah tabel. Ya. Tabel tersebut
mengatakan bahwa kita mengkonsumsi, di sini ukurannya gelas, ketika 0 maka utilitas totalnya 0, utilitas marginalnya juga tidak ada. Tapi ketika kita minum 1 gelas, utilitas totalnya 6, utilitas marginalnya adalah 6. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah gelas yang kita minum, maka utilitas totalnya semakin banyak ya. Tetapi utilitas marginalnya itu semakin turun. Di situ ya, itu penjelasan dari tabel tersebut dan dapat digambarkan dengan kurva. Nah, di sini kurvanya ketika utilitas totalnya itu yang vertikal, maka itu semakin naik ya, semakin banyak gelas yang kita minum, maka utilitas totalnya itu semakin tinggi ya, semakin tinggi. Kemudian nih semakin tinggi ya kan, semakin naik. Tetapi apa yang terjadi dengan marginal utilitas ya, setiap tambahan yang kita minum itu akan membuat kepuasan atau nilai marginal utilitasnya itu berkurang, turun ya. Kalian boleh dicoba atau praktekkan sendiri ya. Ketika kalian lapar, minum lapar ya, makan semangkok bakso mungkin nikmat, yang kedua masih nikmat, tetapi yang ketiga sudah tidak nikmat. Itu kepuasan marginal utility. Tapi kalau total kepuasan ya semakin naik ya, semakin kenyang kalian. Ya, kemudian hukum Gosen 2. Di sini manusia itu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, maka di sini kaitannya dengan kebutuhan yang tidak terbatas sangat banyak, maka lahirlah hukum Gosen yang kedua yang berbunyi, jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding dengan harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Nah, maksudnya apa sih di sini? Di sini hukum Gosen 2 intinya bahwa jika kita mempunyai pendapatan yang tinggi, maka tingkat pemenuhan kebutuhan kita akan barang tersebut juga akan meningkat. Itu inti dari hukum Gosen 2. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi kita maka akan semakin naik juga. Jadi berbanding sama ya. Di sini bisa dirumuskan bahwa marginal utility ya terhadap barang X itu sama terhadap marginal utility barang Y maupun marginal utility barang Z. Jadi semua marginal utility barang yang dikonsumsi itu semua sama, intinya itu ya. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.